Oke teman-teman, balik lagi di LSJ Fitness bersama Laves ini. Jadi untuk video kali ini kita akan panas. Kita akan ngebahas hal-hal apa yang wajib kalian miliki untuk bisa membentuk otot. Oke teman-teman, jadi ada 3 hal ya yang wajib kalian miliki untuk bisa membentuk otot. Yang pertama adalah stimulus atau rangsangan. Istilahnya kalian butuh kalian butuh stimulus atau rangsangan yang tepat untuk otot kalian tuh bisa bertumbuh gitu loh. Jadi istilahnya dia dipancing untuk bisa bertumbuh lebih kuat, lebih besar gitu. Nah, stimulus yang di sini dimaksudkan dengan latihan fisik atau exercise. Istilahnya latihan beban, latihan resistance, apalah kalian bilangnya gitu ya. Nah, di sini yang harus kalian pertimbangkan untuk kalian yang belum memasuki beginner phase atau baru pemula lah. Nah, jadi kalian itu belum melewati 1 tahun pertama latihan beban atau latihan resistance. Kalian itu nggak bisa push too hard. Jadi kayak kalian latihannya itu nggak boleh terlalu kayak yang kayak hardcore gimana gitu. Kalian harus sesuaikan karena kalian juga badan kalian belum beradaptasi dengan latihan itu gitu. Makanya untuk kalian yang mungkin pernah ngerasain ya, kalian jarang olahraga mungkin sebelumnya atau kalian melakukan exercise baru gitu dan kalian rasanya badan itu kayak sakit banget atau gimana gitu. Nah, itu karena badan kalian tuh belum terbiasa gitu dengan latihan gitu ya. Nah, hal-hal lain yang menyangkut stimulus atau dari segi latihan kalian yang harus kalian pertimbangkan juga adalah metode latihan. Jadi istilahnya gimana teknik dan eksekusi gerakan yang kalian lakukan gitu dari exercise yang ada gitu kan. Terus lagi yang juga harus dipertimbangkan itu training program kalian gitu atau training plan itu ya. Jadi kayak volume latihan kalian, terus frekuensinya, terus juga intensitasnya gitu kan. Nah, itu semua harus dipertimbangkan. Jadi kalian nggak bisa cuman sembarangan latihan gitu. Makanya ada orang yang dia udah latihan bertahun-tahun nih, tapi kalau kalian bandingkan dari awal perjalanan fitnessnya itu kayak nggak banyak perubahan. Nah, itu karena dia pendekatannya atau approach-nya itu salah gitu. Dari segi stimulus gitu ya. Jadi jadi itu ya, yang pertama stimulus. Jadi kalian nggak bisa cuman makan sehat terus istilahnya cuman kayak gitu aja tanpa latihan gitu, latihan yang benar, yang sesuai gitu. Jadi itu yang pertama. Oke teman-teman, jadi yang kedua itu adalah nutrisi atau fueling, bahan bakar apa yang kalian masukkan ke dalam tubuh. Jadi untuk orang-orang yang latihan fisik atau orang-orang yang latihan beban, latihan resistance, kalian nggak bisa makan kayak orang-orang yang nggak latihan fisik. Karena apa? Ketika kalian mencoba untuk membentuk otot, kalian latihan, kalian itu literally kalian itu membuat kerusakan kecil di jaringan otot kalian. Jadi kalau kalian sudah tahu, macronutrients yang paling kalian butuhkan itu adalah protein gitu untuk sebagai building block dari jaringan-jaringan otot itu gitu. Jadi kalau kalian kurang makan protein, basically kalian latihan, misalnya kalian udah latihan nih, kalian makannya nggak cukup proteinnya, ya nggak bisa bertumbuh gitu. Karena istilahnya kalian misalnya nih ngerobohin tembok gitu ya misalnya, terus kalian mau bangun lagi temboknya, tapi bahannya misalnya kan batuannya atau apalah bahannya gitu kan, itu kalian nggak ada bahannya, jadi ya gimana mau dibangun lagi gitu kan. Jadi kayak gitu, kalian harus makan cukup protein, nggak perlu lah kayak bejibun gimana gitu, tapi yang penting cukup untuk istilahnya optimal untuk trigger pembentukan otot itu gitu loh. Terus juga kalian nggak bisa kayak kalau kalian udah mulai mengejar goal fitness kalian nggak bisa makan sembarangan. Kalian misalnya makan junk food atau pokoknya kayak terserah lah kalian mau makan apa gitu kan.
Jadi kalian nggak bisa makan cuma semena-mena kalian aja gitu. Kalian harus memperhatikan kualitas dari makanan-makanan kalian, apa yang istilahnya pilihan-pilihan makanan itu benar-benar harus kalian pikirkan gitu loh. Terus juga kalian nggak bisa sembarangan dalam segi kalori gitu ya. Jadi kalian nggak bisa yang penting aku makan protein banyak, tapi juga kalori kalian tuh harus cukup gitu loh. Jadi nggak boleh terlalu rendah juga. Kalau terlalu rendah istilahnya susah untuk badan kalian tuh pakai protein itu gitu untuk pembentukan otot, karena ya protein kalian tuh terpakai buat energi, saking misalnya kalian kekurangan energi gitu kan, kekurangan kalori gitu. Begitu juga dengan kalau kalian kelebihan kalori, ya yang ada itu kalian cepet gemuk gitu kan. Jadi nggak boleh, harus sesuai lah, kalian harus bisa atur sendiri gitu asupan kalian gitu ya. Jadi yang perlu diingat ya kualitas makanan kalian, terus fokus ke protein, banyakin makan protein pokoknya. Itu yang kedua, nutrisi. Jadi kalian nggak bisa cuman latihan aja tanpa makan yang benar. Kalau kalian latihan keras tapi kalian makannya sembarangan, susah, atau istilahnya progres kalian tuh bakal pelan, bakal gitulah, kalian ngerti lah ya. Oke, itu yang kedua ya, nutrisi atau bahan bakar, fueling. Oke teman-teman, jadi yang terakhir, yang ketiga, itu yang kalian butuhkan adalah recovery atau pemulihan. Nah, pemulihan di sini maksudnya adalah tidur. Jadi kalian harus cukup tidur gitu ya. Setauku 7-8 jam itu udah pas lah, udah optimal gitu. Nah, jangan gimana ya, jangan terlalu kurang gitu. Paling minimal, mungkin kalian sibuk, mungkin kalian ada aktivitas yang padat gitu ya, mungkin 6 jam lah udah paling minimal gitu. Jangan kurang dari itu, karena kalau kalian nggak cukup tidur, pemulihannya itu nggak cukup waktunya, nah otot kalian itu proses bertumbuhnya itu lebih lambat atau lebih susah. Karena ketika kalian beristirahat, ketika kalian tidur, di situ terjadi istilahnya kayak hormon pertumbuhan kalian, terus pembentukan jaringan itu kayak terjadinya di situ gitu. Paling istilahnya mayoritas di situ waktu kalian sedang beristirahat. Jadi kalau kalian latihan keras, kalian makan yang benar, tapi kalian tidurnya misalnya 3 jam 4 jam kurang lah, atau kalian begadang terus gitu, itu sebenarnya menghambat pertumbuhan, menghambat progres kalian gitu, menuju istilahnya pertumbuhan otot yang lebih optimal. Karena yaitu kalian nggak bisa cuman lihat dari satu aspek aja, dari latihan aja, dari makan aja, tapi ketiga itu harus dipenuhi gitu, harus berbarengan dijalaninya gitu. Jadi kalian harus punya latihan yang tepat, yang optimal. Kalian juga harus punya bahan bakar atau istilahnya nutrisi yang tepat juga, yang optimal, nggak sembarangan. Terus kalian juga harus tidur yang cukup gitu. Jadi itu tiga hal wajib, cuma 3 hal itu aja. Jadi kalau kalian punya latihan yang istilahnya kalian latihan dengan benar, kalian udah paham konsep-konsepnya, terus teknik, pokoknya semuanya lah. Lanjut ke makanan, kalian paham istilahnya basic nutrition, terus kalian tidur yang cukup, udah itu aja yang kalian butuhkan, sesimpel itu gitu. Cuman ya tinggal kalian refleksi lagi sendiri gitu loh, menurut kalian selama ini gimana gitu. Apakah kalian latihan sekedar latihan doang, apa kalian menurut kalian program latihan kalian itu udah tepat, atau kalian cuman istilahnya yang penting adalah latihan. Jadi apakah kalian udah sesuai dengan goal kalian gitu loh. Terus nutrisi kalian, apakah kalian makan cukup protein, apakah kalian makan cukup kalori gitu loh. Itu harus kalian pertimbangkan. Dan kalau kalian sering begadang, kalian sibuk, mungkin ya coba gimana lah kalian atur, kalian manage supaya kalian bisa dapat istirahat, dapat tidur yang cukup gitu. Nah, selain daripada itu teman-teman, ada 2 hal yang pengen aku rekomendasiin. Jadi ini nggak wajib ya. Yang pertama itu adalah kalian beli membership gym. Nah, seperti yang kita tahu, kita sekarang banyak gym yang belum buka juga ya. Jadi kalian mungkin bisa belanja online, terus beli equipment sendiri gitu, mungkin dumbbell atau bar buat pull up, atau apalah equipment basic gitu yang bisa kalian pakai buat latihan. Atau kalau misalnya semuanya memang kalian nggak punya duit atau gimana,
kalian latihan body weight, jadi latihan dengan berat badan kalian sendiri, dan ada begitu banyak exercise yang bisa kalian lakukan dengan berat badan kalian sendiri, tinggal kalian niat atau enggak gitu. Jadi ya basic itu kayak push up, terus squat, itu pokoknya gerakan-gerakan seperti itu. Kalian nggak perlu beban sebenarnya, kalian cuman pakai beban tubuh kalian sendiri, terus gimana kalian variasikan, modifikasi supaya semakin lama istilahnya kalian bisa progres ke variasi gerakan yang lebih susah gitu loh. Tinggal kalian kreatif, terus kalian cari sumbernya gitu, gimana supaya bisa progres gitu. Karena progres tuh nggak cuman nge-gym aja, kalian bisa latihan di mana aja gitu. Dan yang kedua yang aku rekomendasiin itu kalian download calorie tracking app. Nah, kalau aku pakainya MyFitnessPal, atau kalian bisa pakai Fat Secret juga. Nah, di situ kalian maksudnya dengan aplikasi itu, apalagi kalian yang belum tahu takaran-takaran makanan gitu ya, kalian nggak tahu kalau 100 gram ayam itu atau enggak satu butir whole egg telur itu berapa proteinnya, berapa kalorinya gitu kan. Nah, dengan kalau aplikasi-aplikasi tracking ini kalian bisa tahu hari ini aku makan proteinnya udah segini gitu kan, udah cukup gitu istilahnya, udah optimal lah. Terus kalorinya udah segini, jadi istilahnya kalian bisa monitor gitu loh nutrisi kalian nggak cuma sekedar makan doang gitu. Jadi itu dua hal yang aku rekomendasiin. Udah sih, basically yang wajib itu tadi, yang 3 tadi itu yang harus kalian punya. Jadi ingat, latihan yang benar, nutrisi yang benar, sama tidur yang cukup gitu ya, recovery. Jadi udah itu aja buat video kali ini teman-teman. Terima kasih. Sekian, terima kasih.